Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rencana pemerintah menghentikan program-program subsidi gaji di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dipertanyakan. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menawarkan bantuan kepada para pekerja melalui program lain. Bagaimanakah dampak dihentikannya subsidi gaji ini? Berikut penelusurannya. Bank Indonesia pekan lalu kembali memangkas suku bunga acuan menjadi 3,5% seiring dengan dipangkasnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya inflasi dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan stagnasi proses pemulihan ekonomi dan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih. Data BPS mencatat hingga akhir tahun 2020 pengangguran bertambah sebanyak 2,67 juta orang. Dihentikannya program bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah menuai respon sejumlah pihak. Pasalnya, bantuan subsidi gaji ini dinilai bermanfaat untuk para pekerja yang mendapatkan potongan upah serta para korban pemutusan hubungan kerja. Berbelanja itu masih tertahan ya pada sampai saat sekarang, dan itu yang kemudian berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Penghasilannya masih sangat-sangat kecil, nah itu kan tidak tercapture sebagai penganggur terbuka. Nah, jadi sebetulnya masalahnya masih ada sepanjang kita mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi. Artinya bantuan sosial masih dibutuhkan. Di Metro TV mendatangi sejumlah buruh di DKI Jakarta yang terdampak ketika tidak lagi mendapatkan subsidi gaji. Assalamualaikum. Pak Ari, Alfian Pak dari Metro TV. Hasan Asyari, salah satu buruh pabrik di salah satu perusahaan di Jakarta, mengaku kini tidak lagi mendapatkan bantuan subsidi gaji dari pemerintah yang sebelumnya merasakan manfaat selama 4 bulan dengan total 2,4 juta rupiah yang telah diterimanya. Bapak dari 3 orang anak yang tinggal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini mengontrak rumah dengan biaya sebulan Rp650.000. Asyari kini dirumahkan oleh perusahaannya tempat ia bekerja selama 28 tahun. Sekarang, Asyari hanya membantu istrinya mengepak kotak demi mendapatkan upah untuk bertahan hidup. Mulai Januari 2021 ternyata tidak bisa cair. Dan itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk kami sebagai kaum buruh. Selepas itu, karena bantuan nggak ada, kami selaku pekerja dirumahkan dengan kesepakatan upah yang tidak sepakat, tapi pihak perusahaan tetap memaksa untuk dirumahkan. Sehingga setelah itu kami pun udah ya agak kebingungan ya, mau kemana, mau bekerja pun juga nggak bisa. Sementara kebutuhan hidup harus berjalan terus. Selain Asyari, Abdul Roshid yang juga merupakan korban PHK kini berjualan kecil-kecilan untuk menghidupi 2 orang anaknya yang masih sekolah. Roshid berharap agar bantuan berupa subsidi gaji ini dapat terus dilanjutkan. Saya mendapatkan 4 bulan terakhir kemarin. Nah, untuk sekarang kan tidak mendapatkan bantuan itu, tapi kan sangat membutuhkan juga. Harapannya bantuan BPJS ya dikeluarkan kembali untuk membantu risiko dapur. Kementerian Ketenagakerjaan beralasan dihentikannya bantuan subsidi upah atau insentif pekerja ini karena tidak ada alokasi anggaran APBN 2021 untuk subsidi gaji ini. Namun, untuk menggantikan insentif pekerja BSU, pemerintah menggunakan sejumlah program yang telah ada seperti Kartu Prakerja, di mana di dalamnya terdapat insentif yang setara dengan bantuan subsidi upah. 2021 memang tidak dialokasikan di anggaran APBN 2021. Tapi program-program yang lain yang seperti BSU, misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada insentif yang nilainya sama 600.000 selama 4 bulan, itu tetap ada dan alokasinya masih cukup besar 20 triliun. Bantuan subsidi upah ini telah digelontorkan sebanyak 29,4 triliun rupiah. Realisasinya telah mencapai 98,91% dari target sebanyak 12,4 juta penerima dengan total anggaran 29,76 triliun rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay, menyayangkan penghentian BSU ini karena dapat membantu para pekerja yang terhimpit ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang mencapai Rp688,33 triliun untuk tahun 2021. Yaitu menurut saya harus pakai ini
bantuan langsung tunai atau BSU seperti ini yang mesti harus dikejar oleh pemerintah kita gitu. Kalau misalnya uangnya nggak ada ya tolong dialokasikan dari tempat lain supaya ini tetap jalan. Dan ini aman sebetulnya, karena bantuan subsidi upah ini aman karena langsung diterima oleh masyarakat kita, tidak singgah-singgah di tempat lain. Yang penting alokasinya jelas, pendataan yang menerima jelas, kemudian evaluasinya jelas, pengawasannya jelas, dan ini selalu aman. Daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 masih belum pulih. Masih banyak pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah mengharapkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji untuk meningkatkan daya beli agar roda ekonomi dapat terus berputar. Pada PHK yang menerjang para buruh juga menaruh harapan kepada pemerintah agar dapat membantu dalam bertahan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV.